kita akan melakukan uji analisis persyaratan data, yaitu dengan uji normalitas. Ya, uji normalitas ini dilakukan dengan uji Lilliefors dan uji Ci-kuadrat. Uji Lilliefors ini nanti kita menggunakan data tunggal, ya, perbedaannya dengan uji Ci-kuadrat, sedangkan uji Ci-kuadrat itu yang menggunakan data kelompok. Oke, di sini uji Lilliefors, ya. Jadi uji normalitas ini ada dua, uji Lilliefors dan uji Ci-kuadrat. Baik. Distribusi normal di sini adalah model distribusi yang memiliki kurva berbentuk lonceng yang simetris, ya. Yang simetris di sini, ini kita lihat seperti lonceng, ya. Kemudian kalau kita lihat eh, soalnya di sini, nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ada 20 data, ya. Ini berupa data tunggal. Kenapa? Karena masih berupa perorangan, responden satu nilainya sekian dan sekian. Langkah pertama kita harus membuat tabel penolong, ya. Nanti di sini kita membuat tabel penolong dengan mengurutkan dulu data X-nya. Urutkan dari yang kecil sampai besar. Ya, di sini ada 20 data. Kemudian, kalau data ini sudah ditentukan nilai X rata-ratanya dan nilai S-nya, kita bisa langsung masuk ke kolom Z ini. Jadi masuk ke tabel penolong, kolom Z-nya yang bisa kita isi dengan cara kita menggunakan rumus ini. Yaitu XI dikurangi X rata-rata, ya XI-nya itu adalah 2. Kenapa? Karena X yang pertama ini 2 nilainya. Dikurangi X rata-rata, yaitu 5. 2 dikurangi 5 dibagi S. S-nya adalah 1,49. Hasilnya setelah kita hitung adalah negatif 2,01. Kemudian untuk yang lainnya ini nanti kita hitung semua. Ya, berarti untuk Z yang kedua, data yang kedua itu adalah 3 dikurangi 5, ya ini, dibagi S-nya 1,49. Maka hasilnya negatif 1,34. Nanti kita hitung semua, maka mendapatkan nilai seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung nilai FZI. Ya. Nilai FZI ini adalah kita menggunakan tabel Z. Jadi nilai Z yang ada di sini ya akan kita cari dengan menggunakan tabel Z. Kalau misalnya di sininya negatif, negatif 2,01, maka kita menggunakan tabelnya adalah tabel Z yang negatif. Caranya seperti apa? Sini negatif 2,01 kita cari di tabelnya itu. Nah, ini tabelnya teman-teman sekalian. Untuk yang eh, vertikal ini, ya, ini ada vertikal, ada horizontal. Untuk yang vertikal itu adalah dua angka di depan. Ya, kalau tadi negatif 2,01 berarti kita kita cari yaitu negatif 2,0. Nah, ini negatif 2,0. Ya. Kemudian untuk yang dua angka di belakang komanya itu adalah kita membuat ya, atau mencari dengan angka 0,01. Jadi seolah-olah di ini adalah negatif 2,0 ditambah 0,01. Jadi negatif 2,0, kemudian untuk yang horizontalnya adalah 0,01. Kita cari 0,01-nya ini, titik temunya. Jadi nilai FZ itu adalah titik temu antara negatif 2,0 dengan 0,01, yaitu negatif, oh sorry, 0, ya 0 ini 0,0222. Kita ambil 4 angka di belakang koma, yaitu 0,0222. Nanti kita masukkan ke dalam kolom FZ. Kemudian kita lihat contoh lagi negatif 1,34, yaitu kita cari di tabel Z negatif. Nah, ini tabel Z negatif. Masih sama tabel Z negatifnya. Berarti negatif 1,3. Kita lihat negatif 1,34. Berarti yang ke bawahnya itu adalah kita cari negatif 1,3. Nah, ini kita ketemu ini. Kemudian yang mendatarnya, ya, yang horizontalnya itu adalah 0,04. Kita tarik garis. Nah, kemudian titik temunya adalah di 0,090012 ya. Nah, kita masukkan ke dalam tabel kolom Z, FZ. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau yang positif? Hampir sama caranya, teman-teman sekalian. Tinggal kita menggunakannya tabel Z positif. Nah, ini. Tabel Z positif ini. Tabel Z positif ya, kita lihat. Tinggal kita cari atau kita lihat angkanya. Misalnya di sini adalah 1,34. Berarti kita lihat yang ke bawahnya itu adalah 1,3. Ini ya.
Kemudian yang mendatarnya itu adalah 0,04 ini. Ya, kita cari titik temunya. Nah, ini 0,90988. Nah, tinggal nanti kita bulatkan 4 angka di belakang koma. Dapatlah ini. Dan itu Anda lakukan semua ini ya, at Z ini. Oke. Kemudian kita lihat untuk yang data kolom SZ. Nah, kolom SZ itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari pembagian, teman-teman sekalian ya, pembagian dari data ya. Urutan data, data yang keberapa ya, dibagi jumlah data. Jadi misalnya di sini SZ 1. SZ 1 kita lihat nilai X-nya. Nilai X-nya 2. 2 itu ada berapa? Oh, cuma 1. Berarti hanya di baris 1. Berarti 1/20. Berapa hasilnya? Berarti 0,0500. Nah, kemudian kita lihat data yang kedua. Nilainya X-nya berapa? 3. Nah, ternyata nilai X3 ini ada 2 sampai data yang ketiga. Berarti yang kita hitung itu bukan 2/20-nya, tetapi adalah yang terakhir dari nilai X yang sama tadi, yaitu di data yang ketiga. Ya, berarti kita baginya itu adalah 3/20. Nah, kalau kita hitung 3/20 jadi 0,15. Nah, ini. Jadi data yang kedua dan data yang ketiga pasti nilai SZ-nya sama. Nah, ini kan. Kenapa? Karena nilai X-nya pun sama. Nah, jadi yang kita hitung itu adalah data eh, data yang keberapa dari nilai X yang terakhir yang sama ini yang terakhirnya ada di mana gitu loh. Misalnya data X-nya adalah 3 nilainya. 3 berarti 3 itu sampai data yang keberapa? Oh, sampai data yang ketiga. Nah, yang dibagi itu adalah 3-nya. Berarti data yang ketiga 3/20. Maka hasilnya 0,150. Bukan 2/20 gitu kan. Nah, ini kan. Nah, contoh yang berikutnya. Berapa nilai Z4? Ya, data yang keempat. Nah, kita lihat data yang keempat ini ternyata nilai X-nya adalah 4. Nah, kita jangan buru-buru membaginya 4/20. Jangan. Kenapa? Karena 4 ini, nilai 4 ini ternyata masih ada nih. Sampai data yang ketujuh. Jadi, walaupun data keempat ini ya, nah ini ada data keempat, data kelima, yang kita bagi itu adalah data yang ketujuh, berarti 7 ya. Frekuensi yang ketujuh maksudnya. Dibagi jumlah frekuensi yaitu 20, berarti 7/20. Sehingga di sini yang angka X-nya sama, ada ini 4, 4, 4, 4, maka nilai SZ-nya itu pasti akan sama. Nih, 0,3500, 0,3500 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita misalnya tentukan nilai Z yang 11, Z11, berarti nilai Z ke 11 ini berapa? Kita jangan buru-buru membagi 11/20. Kenapa? Karena nilai X-nya itu kan 5. Sedangkan 5 ini paling terakhirnya itu, data kelima itu sampai data ke-13 gitu loh. Berarti yang kita bagi itu adalah 13/20. Makanya ini nanti nilainya sama nih. Ya, X-nya sama, maka kita cari data terakhirnya berapa? Oh, 13. Berarti 13/20. Maka yang lain pun akan, yang nilai X-nya 5, maka akan sama SZ-nya. Nah, termasuk misalnya nih, SZ15. Di sini ternyata kan 17/20, bukan 15/20. Kenapa? Karena X-nya itu kan 6. 6 itu sampai 17.
Berarti 17/20. Nah, kemudian untuk yang data ke-19, ya kan nilai X-nya 7. Nah, 18, data yang ke-18 juga nilainya 7. Berarti yang kita bagi itu adalah data yang ke-19-nya, 19/20. Oke, sampai sini gimana? Paham ya, teman-teman ya? Jadi untuk nilai SZ itu adalah ya, kita membagi data yang ke berapa atau frekuensi, jumlah frekuensinya, ya kan, dibagi dengan total frekuensi. Jadi kalau misalnya dua di sini, ya kan, data yang kedua ternyata ada sampai 3, gitu kan. Berarti yang kita hitung itu adalah 3/20. Nah, 4, karena empatnya yang sama itu sampai data ke-7, berarti 7/40. Nah, itu. Gitu ya, dengan cara menghitung frekuensi dari nilai X yang sama, kemudian dikumulatifkan. Maksudnya itu sampai data yang keberapa gitu. Oke, berarti nilai X yang sama itu 4 nih, nilai X yang samanya 4 itu sampai data yang ke-7, berarti 7/20. Dan seterusnya. Oke ya, berarti dapatlah nilai S, Z. Oke. Setelah dapat nilai SZ, ya kita masukkan ini ke dalam kolom SZ, maka nah, kita dalam kolom berikutnya itu adalah menentukan Z, FZ dikurangi SZ. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman sekalian, oke, ini kita lihat ya. Ini maksudnya itu adalah tanda mutlak sebenarnya, bukan if ya, tapi tanda mutlak. Kalau tanda mutlak itu seperti gini nih. Oke, tanda mutlak itu garis tegak ya di antara ini di depan FZ ini ada garis tegak, kemudian di belakang ini harusnya ada garis tegak lagi. Jadi kayak pagar gitu loh. Itu namanya tanda mutlak. Kalau tanda mutlak itu artinya ya FZI dikurangi SZI, kalaupun dia misalnya negatif, maka itu akan menjadi positif. Jadi dipositifkan gitu loh. Jadi makanya tidak ada nilai negatif di sini karena dimutlakkan ya. Inilah tanda mutlak maksudnya. Ya, jadi kolom yang terakhir ini kita kurangi FZ dikurangi SZ ya. Jadi 0,0222 dikurangi 0,05 jadinya ini. Nah, semuanya dikurangi semua. Ya, dikurangi dikurangi terus semua sampai data yang ke 20 ya. Dikurangi semua. Oke, itulah nilai FZ dikurangi nilai SZ. Untuk apa kita mengurangi itu? Nanti kita akan mencari di sini menentukan nilai L0 atau eh, Lilliefers hitung. Nilai L hitung ini. L0 itu maksudnya adalah nilai L hitung. Dari nilai Lilliefers dari perhitungan kita gitu loh. Dapatnya dari mana? Nah, untuk nilai Lilliefers hitung atau L0 itu kita mendapatkannya dari nilai FZI dikurangi SZI yang paling besar. Kita cari yang paling besar itu yang mana? Ternyata setelah dicek teman-teman sekalian, yang paling besar itu adalah 0,1500. Nih, ada ini. Yang paling besar. Jadi kita pilih yang paling tinggi atau yang paling besar. Nilai yang paling tinggi lah ya. Oke, dapat. Itulah nilai L hitung. Nilai L0 atau L hitung. Jadi ambil nilai L0 yang paling besar di antara nilai lainnya. Kemudian kita akan membandingkan nilai L hitung tadi yang kita dapatkan itu ya, yang hasil dari tadi ya, yang paling besar. Kita bandingkan nilai dengan nilai L tabel. Nah, apabila L0 lebih kecil dari L tabel, maka
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau data berdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? LT atau L hitung itu dapatnya dari mana? Nah, coba dapatnya dari mana? Tapi kita harus harus tahu konsepnya dulu bahwa kalau L0 lebih kecil dari L LT itu L tabel, kalau L0 itu adalah L hitung. L hitung itu diperoleh dari perhitungan yang tadi kita lakukan. Ini perhitungan ini ya. L0 itu kita dapatkannya dari nilai FI dikurangi SZI ya yang paling besar. Inilah nilai L0 atau Lilivers hitung. Sedangkan nilai L tabel kita dapatkannya dari mana? Dari tabel ini. Nah, ini nih. Maaf. Nih, ya, dari tabel ini. Tabel nilai kritis uji Lilivers untuk normalitas. Nah, bagaimana caranya? Yaitu N-nya tadi ada berapa? N-nya tadi kan ada 20. N-nya kan ada 20 nih, 20. Jumlah datanya ada 20. Berarti N ada 20. Sebentar. Nah, kemudian ini ya, yang mendatar ini ya, itu adalah nilai alfa. Nah, kita carinya itu nilai alfa yang 0,05 ya. Yang ini nih 0,05. Kenapa? Di awal saya sudah sampaikan 0,05 itu berarti 5%. Nah, di dalam penelitian pendidikan ya sosial itu nilai kesalahannya itu ditolerir hanya 0,05 atau 5%. Dengan tingkat kepercayaan berarti 95%. Nah, ini maksudnya. Jadi kita pakai yang 0,05 untuk yang ininya. Nah, kita tinggal tarik garis ini 20, titik temunya ada di mana? Nah, di sini di 0,05. Berarti 0,190. Jadi L tabelnya itu adalah 0,190. Kita cek, teman-teman kita cek, bener nggak? Nah, berarti LT-nya adalah 0,190. Tinggal kita bandingkan, L0 ini lebih besar atau lebih kecil? Kalau misalnya L0 ya, atau L hitung tadi, Lilipers hitung tuh lebih kecil dari L tabel, ya, berarti H0 diterima. H0 itu yang mana? Kalau kita lihat di sini tadi, ya, kita kan tadi menentukan dulu. Ya, H0 berarti data berdistribusi normal. Jadi kalau misalnya tadi L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 yang diterima. Berarti datanya berdistribusi normal. Tapi kalau lebih besar, maka data tidak berdistribusi normal. Ini patokannya yang ini teman-teman ya. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kita hitung dulu L0-nya ya, baru setelah didapatkan kita bandingkan dengan L tabel. Nah, L tabelnya tadi diperoleh dari tabel ini ya. Kita lihat N-nya tadi ada 20 ya. Ini 20, kemudian 0,05 untuk alfanya yaitu kita dapatkan 0,190. Baru kita bandingkan. Bandingkan antara L0 dengan L tabel. Kalau L0 itu lebih kecil dibandingkan L tabel, maka data berdistribusi normal. Ini kesimpulannya. Jadi kalau pertanyaan tadi, hitunglah tentukanlah apakah data berdistribusi normal, maka kita akan menjawab atau menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kenapa? Karena L0-nya lebih kecil dari L tabel. Oke. Itulah
uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefors. Ya, sip, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjutkan untuk uji C kuadrat. Oke. Jadi kita materi untuk hari ini ada dua, yaitu uji Lilliefors dan uji C kuadrat. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Untuk uji C kuadrat ini, yaitu ya teman-teman sekalian tadi sudah sampaikan bahwa uji C kuadrat ini adalah uji normalitas dengan data berupa data kelompok. Jadi datanya udah berupa kelompok. Data berkelompoknya, ya. Jadi berupa tabel distribusi frekuensi. Nah ini, ya. Jadi kalau misalnya nih, udah diketahui ada tabel distribusi frekuensi seperti ini. Kemudian hitunglah hi- apa namanya uji normalitasnya. Berarti kalau udah begini, kita akan menggunakannya adalah dengan menggunakan uji C kuadrat. Nggak bisa dengan menggunakan uji Lilliefors gitu, tapi menggunakan uji C kuadrat. Dengan cara seperti apa? Ini langkah-langkahnya teman-teman sekalian. Jadi data sampel dikelompokkan dalam data distribusi frekuensi. Artinya kalau di soalnya itu, misalnya di soalnya berupa data tunggal, tetapi diminta untuk menghitung dengan menggunakan uji normalitasnya dengan menggunakan uji C kuadrat. Berarti Anda harus membuat tabel distribusi frekuensi dulu. Ya, kalau di soalnya disuruh menggunakan uji C kuadrat, tapi datanya berupa data tunggal. Tetapi biasanya itu datanya sudah berupa data tabel distribusi frekuensi. Makanya itu biasanya tuh udah langsung. Oke, berarti langsung pakai C kuadrat. Nah, data sampel dikelompokkan dalam data distribusi frekuensi dan tentukan batas intervalnya. Tentukan nilai Z angka baku dari masing-masing batas interval dengan rumus ZI. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan Z tabel. Tentukan besar peluangnya. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, teman-teman sekalian, maka sebenarnya sama, kita harus mencari nilai X rata-rata dan mencari nilai S. Jadi kan angka bakunya kan itu. Jadi nanti angka baku itu tetap sama dengan rumus Z sama dengan X I dikurangi X rata dibagi S. Kan rumusnya itu untuk mencari Z. Nah, kita akan mencari nilai Z-nya itu. Nah, dengan cara apa? Oke. Sebentar ini. Saya coba ini dulu ya sebentar ya teman-teman sekalian.
Oke, ada yang tertinggal ya di apa namanya file yang di LMS itu. Jadi kita nanti saya akan share file yang sekarang saya buka ini ya teman-teman sekalian. Karena ada yang tertinggal satu slide ini ya. Ini yang ketinggalan. Nanti saya share ya. Jadi untuk C kuadrat ini ya kita akan menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Langkah yang pertama kita lakukan itu adalah kita mencari nilai seperti biasa nilai X rata-rata dan nilai S. Kalau misalnya di soalnya sudah ditentukan nilai X rata-rata dan nilai S-nya, maka kita bisa langsung masuk ke sini ya. Tapi kalau belum, maka kita cari dulu ya, dengan cara seperti apa ya. Langkah-langkah untuk mencari nilai X rata-rata nanti kita buka kembali yang eh, mencari nilai X rata-rata ya di pertemuan yang kedua kalau tidak salah ya, kedua atau ketiga, yaitu mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah sigma FI kali XI. Nah, FI-nya ini, XI-nya itu adalah nilai tengahnya kan, 30 dikurangi 39 dibagi 2 dapat 34,5. Nah, XI-nya. Nah, tinggal nanti FI kali XI ini semua, nah dapatlah ya setelah dikalikan ya 2 kali 3 4,5 dapatlah FI XI-nya ini. Kemudian untuk yang interval yang kedua juga sama dapat ini kemudian akhirnya dijumlahkan dapatlah 1775. Nah, kemudian masukin ke dalam rumus 1775 dibagi 30 dapatlah 59,2. Nah, ini untuk nilai mean-nya, nilai rata-ratanya. Kemudian mencari nilai simpangan bakunya, yaitu dengan rumus S sama dengan, nah ini rumus untuk data berkelompok ya. Kemarin sudah kita bahas untuk mencari nilai simpangan bakunya. Maka setelah kita hitung di sini ya, dapatlah nilai yaitu nilai S-nya adalah 11,7. Oke, berarti X rata-rata dan nilai S-nya sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya adalah, oke, kita mulai teman-teman sekalian. Nih, mohon diperhatikan. Untuk yang C kuadrat ini, maka dari tabel distribusi frekuensi kita dapatkan intervalnya ini ya 30 sampai 39 dapat frekuensi F, F oh ini adalah frekuensi absolut artinya frekuensi yang didapatkan ini ya 2 4 8 10 6. Nah, sama seperti ini ya. 2 4 8 10 6. Oke. Kemudian di sini batas kelas. Nah, XI. Jadi kita akan menggunakan batas kelas. Ya. XI-nya itu adalah menggunakan batas kelas. Untuk yang ini ya. Kalau yang Liliverse itu X-nya itu kan berarti nilai yang diperoleh oleh responden misalnya responden satu nilai X-nya adalah 2 kan gitu kan maka X-nya adalah 2. Nah kalau yang di C kuadrat nilai X-nya itu adalah batas kelas nilai X-nya. Oke, batas kelasnya di sini adalah 29,5. Dapatnya dari mana? Ini batas yang bawah 30 dikurangi 0,5. Maka nanti pada saat Anda membuat ini tabel distribusi frekuensi, maka akan ditambahkan di sini baris di atasnya ini ya. Jadi kan ini tidak di 29,5 itu di atas ini ya. Jadi tidak tidak sejajar dengan interval ini ya. Jadi di atasnya 29,5. Kemudian yang 40 ya. Nah, ini 40 dikurangi 0,5 jadi 39,5. Kemudian 50 dikurangi 0,5 49,5. 60 dikurangi 0,5 jadi 59,5. 70 dikurangi 0,5 jadi 69,5. Nah, sedangkan 79,5 ini ya, jadi batas kelas atasnya ya, berarti 79 ditambah 0,5. Jadi 79,5. Oke. Jadi batas kelas itu XI-nya sudah dapat ini. Oke. Setelah sudah dapat ini ya, baru kita bisa menghitung nilai ZI untuk batas kelas. Ingat,
ZI untuk batas kelas. Jadi karena XI-nya itu kita dapatkan dari batas kelas. Jadi ini ya. Oke. Bagaimana cara menghitung negatif 2,54 ini? Ya, kita lihat di sini. Nah, jadi XI-nya itu adalah 29,5, sedangkan X rata-ratanya itu 59,2, ini kan yang sudah kita hitung tadi. Kemudian dibagi S, S-nya adalah 11,7. Ya. Jadi 29,5 dikurangi 59,2 berapa hasilnya? Kemudian dibagi 11,7, maka dapatlah nilai ZI-nya itu adalah negatif 2,54 gitu. Nah, jadi perbedaannya dengan Lilipers tadi untuk mendapatkan nilai Z-nya itu ya dia X-nya itu menggunakan batas kelas. Nah, tapi rumusnya tetap sama. ZI itu adalah XI dikurangi X rata-rata dibagi S. Nah, XI-nya itu ini ya 29,5 yang diperoleh dari 30 dikurangi 0,5. Kemudian dikurangi X rata-rata. X rata-ratanya dapat dari rumus ini ya perhitungan ini. Kemudian dibagi S. S-nya itu diperoleh dari perhitungan simpangan baku ini. Maka dapatlah 11,7. Setelah dihitung, dapatlah nilai Z-nya ini negatif 2,54. Berikutnya juga sama ya. Ini negatif 1,68 diperoleh dari mana? Dari X ini dikurangi X rata-rata yang di sini dibagi S 11,7. Dapatlah nilai negatif 1,68. Dan seterusnya. Nanti dihitung ya teman-teman sekalian. Kemudian nilai FZI. FZ itu dapat dari mana? Dari tabel Z. Sama dengan yang tadi waktu kita menghitung yang Z di Lilipers. Jadi menggunakan tabel ini. Tabel Z. Tadi Anda sudah tahu caranya. Ya, negatif 2,54. Berarti kita lihat di sini negatif 2,54. Oke, mana negatif 2,5 ini teman-teman ya. Negatif 2,5. Kemudian 0,04 tarik. Set. Ya, di 0,00554. Ya, coba kita cek. 0,00554 dibulatkan jadi 0,0055. Itu nilai FZI-nya. Kemudian nilai FZ berikutnya negatif 1,68. Ya, dapatlah 0,0465. Dapatnya dari mana? Ya, tadi caranya Anda menghitung dari ini ya. 1,68 negatif ya, negatif. Negatif 1,6. Kemudian tarik berpotongan di 0,08. Nah, ini. Berarti 0,04648. 0,04648 jadi 0,0465. Oke. Dan seterusnya Anda cari dengan cara yang sama ya, mendapatkan nilai FZI. Oke. Kemudian kolom berikutnya itu adalah luas tiap kelas interval atau LI. Nah, ini nanti kita cari ini. Dapatnya dari mana LI ini? Yaitu dari selisih. Nah, ini. Ini 0,0465 dikurangi 0,0055. Ya. Jadi baris setelahnya dikurangi baris sebelumnya. Ini juga sama, 0,2033 dikurangi 0,0465. Nah, hasilnya, nanti untuk nilai LI itu dituliskannya sejajar lagi nih dengan interval ini. Ya,
Sejajar lagi. Oke. Oke, kembali lagi sejajar. Jadi ini ya 0,0465 dikurangi 0,0055 dapat ini. Dapatlah 0,0410. Nanti teman-teman coba ya dihitung. Kemudian 0,2033 dikurangi 0,0465 dapatlah 0,5168. Kemudian 0,5120 dikurangi 0,2 dapatlah 0,3 sekian. 0,8 ini dikurangi 0,5 dapatlah 0,2. Kemudian 0,9 dikurangi 0,8 ini dapatlah 0,1485. Inilah luas tiap kelas interval. Dapat nilai ini. Oke, sip. Nanti tolong diperhatikan dan dilihat lagi videonya. Kemudian FE di sini FE ya teman-teman sekalian, ingat. FE. Kita gedein dulu biar kelihatan. Ini adalah FE ya, FE. Nah, FE ini diperoleh dari mana? Sebentar. Nah, ini ada penjelasannya. Dari LI dikali sigma F, jumlah frekuensinya. LI-nya itu adalah ini 0,0410 dikali jumlah frekuensinya berapa? 30. Berarti dikali 30 dapatlah FE-nya ini. Oke. Kemudian FE berikutnya 0,1568 dikali 30 dapat ini. Ya. Kemudian berikutnya juga sama dikali 30, ini juga dikali 30, dikali 30 dapatlah ini. Inilah nilai FE. Nah, kemudian kolom terakhirnya itu adalah ini rumus, sebenarnya rumus cik kuadrat, yaitu rumus cik kuadratnya FO dikurangi FE. Ini sebenarnya teman-teman sekalian, coba kita lihat rumusnya. Nah, di sini rumusnya nih. Ya, sebenarnya gini ya, cuma ini di tabel ini mana? Ini karena nggak cukup gitu ya. Ini sebenarnya harusnya FO dikurangi FE kuadrat. Nah, ini ya. FO dikurangi FE, kemudian dikuadratkan. Ini ya. Jadi FO-nya berapa? FO-nya 2. Nah, dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Jadi rumusnya pakai rumus ini ya teman-teman sekalian ya. Ingat ya. Jadi sigma FO dikurangi FE dikuadratkan. Jadi FO dikurangi FE dikuadratkan. Nah, jumlahnya totalnya berapa? Dibagi FE gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, coba pakai kalkulator ya teman-teman sekalian. Kita uji coba. Silakan dihitung. FO-nya itu adalah 2 di sini, 2 dikurangi FE-nya itu adalah 1,230 sama dengan 0,77 dikuadratkan sama dengan 0,5929. Setelah itu baru dibagi FE. Dibagi FE-nya berapa? 1,230 sama dengan 0,4820. Nah, dibulatkan jadi dua angka di belakang koma jadi 0,48. Oke ya. Jadi untuk yang C kuadrat ini adalah FO dikurangi FE dikuadratkan. Jadi FO ya, untuk yang baris ini jadi di interval ini ya.
FO-nya dikurangi FE, ini FE-nya ya. Kemudian dikuadratkan, kemudian hasilnya itu dibagi FE, dapatlah 0,48. Kemudian untuk yang baris yang interval yang kedua juga sama. FO 4 dikurangi 4,704 ya. Hasilnya dikuadratkan, kemudian hasilnya dibagi FE ini dan seterusnya. Oke, setelah itu dijumlahkan ya, 0,48 ditambah 0,11 ditambah 0,17 ditambah 0,12 ditambah 0,54 dijumlahkan jadi 1,41. Itulah nilai C kuadrat hitung ya, atau X kuadrat hitung ini. Ini teman-teman ya. Coba kita pindahkan ke sini. Oke. Sip. Nah, ini sebenarnya begini teman-teman nih. Tahu apalah ya. Oke. Jadi nilai X kuadrat hitungnya atau C kuadrat hitungnya itu adalah kita ambil total dari masing-masing ini. Jadi dijumlahkan maka totalnya itu adalah hasil C kuadrat hitung yaitu 1,41. Sedangkan nah, kan kita harus bandingkan antara C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Sedangkan C kuadrat tabel itu dengan alfa, ini alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan banyaknya kelas dikurangi 3. Nah, nah, jadi untuk yang C kuadrat tabelnya itu berbeda ininya perhitungan. Nah, nilai C kuadrat itu tadi berbeda dengan nilai yang Lilliefers ya. C kuadrat tabel itu kita dapatkan dari lihat ya. Jadi alfanya 0,5, alfa ini yang di atas nih alfanya 0,5 berarti 5% ya. Ini yang 5% taraf signifikansinya. Kemudian DK-nya berapa? Nah, yang dimaksud dengan DK ini sama dengan banyaknya kelas dikurangi 3. Banyaknya kelas ada berapa di sini? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelas ini dikurangi 3. Nah, 3 ini sudah ditentukan yaitu 3 ya. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan berapa? 2. Jadi DK-nya itu 2. Kita cari DK-nya 2. Ininya 0,05 berarti 5%. Berarti nilai C kuadratnya itu adalah 5,591. Bener nggak? Nah, betul. 5,591. Dibandingkan kalau misalnya kita lihat nih, X kuadrat hitungnya lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal ya. Jadi kalau X hitung atau X kuadrat atau C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal ya untuk C kuadrat, uji C kuadrat. Oke ya, jadi untuk menghitung C kuadrat tabel itu adalah kita tentukan alfanya adalah 0,05 atau 5%, kemudian DK-nya itu banyaknya kelas dikurangi 3 sama dengan 2 ya. Kita cari di tabel ini ya.
yaitu DK-nya 2 ini, kemudian nah, DK-nya 2, kemudian di sini ada 5%. Berarti di sini ya titik temunya yaitu 5,591. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi data berdistribusi normal itu untuk C kuadrat. Oke, begitu teman-teman sekalian. Ya, untuk perhitungan atau untuk analisis persyaratan data uji normalitas. Jadi, analisis persyaratan data itu ada uji normalitas, ada uji homogenitas, dan ada uji linearitas. Untuk pertemuan kali ini, kita menghitung itu untuk analisis persyaratan data itu uji normalitas dengan menggunakan uji Lilliefers dan uji Chi kuadrat. Sip. Oke, begitu teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya, untuk lebih memperkaya lagi ya, apa namanya membiasakan Anda, maka di sini ada tugas mandiri latihan untuk Anda ya, yaitu yang nomor satu berarti menggunakan uji Lilliefers. Ini data tunggal ya. Kemudian untuk yang keduanya itu menggunakan uji Chi kuadrat. Silakan caranya dengan melihat penjelasan yang tadi saya sampaikan. Tuh, gimana teman-teman sekalian? Oke, untuk penjelasan ini saya kira cukup untuk pertemuan ini. Nanti silakan di stop dulu rekamannya. Ya.